adik-adik semua, apa kabar adik-adik di rumah? Tetap semangat ya mengikuti ibadah online di rumah. Kakak percaya kabar adik semua kabar baik dan luar biasa. Nah, hari ini kita akan memuji Tuhan dan bersama-sama bersukacita dalam kelas sekolah minggu kita. Ayo semuanya kakak undang kita semua untuk berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan. Happy ya. Ayo semuanya kita berdiri ya. Mengatakan bahwa kasih Yesus mengalahkan segalanya. Jadi Tuhan Yesus telah memberikan kasih-Nya, yaitu Dia telah mati di kayu salib dan Dia telah memberikan cintanya kepada kita. Maka dari itu kita juga akan memberikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Hari ini kita adik-adik silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita lebih jauh untuk memuji Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami dikumpulkan kembali bersama-sama dalam kelas sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati anak-anak sekolah minggu yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti setiap ibadah sekolah minggu Bapa. Engkau berkatilah juga untuk guru-guru dan kakak-kakak pembina yang mendampingi mereka. Kiranya mereka diberikan kesehatan dan kesabaran bagi mereka. Kau berkati kami semua Bapa. Kau berkatilah juga untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita masih menaikkan pujian, kita mau bernyanyi, kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik untuk saya, baik juga untuk adik-adik semua. Kita mau bernyanyi God is so good. Pakai gerakan, masih ingat gerakannya? God itu menggunakan jari telunjuk is so good, oke? Kita nyanyi bersama-sama. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. God is so
mengajarkan kepada kita sama seperti tadi bahwa Tuhan itu baik untuk saya, untuk adik-adik semua, dan untuk kita. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi, kita ingin memuji Tuhan, mengatakan bahwa kasih Yesus indah, indah, oh indah. Semuanya berdiri dong, kita pakai gerakan ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, ku kasih Yesus. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, ku lebih indah dari apa? Lebih indah dari pasti anak sekolah minggu selalu semangat. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk ke kelas kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang sudah mempersiapkan diri. Kiranya Tuhan yang mengurapi, memberikan pada mereka pengertian. Tuhan Yesus berkati juga untuk guru-guru sekolah minggu yang sudah mempersiapkan diri. Biarlah mereka diberikan kesabaran dan kekuatan sehingga mereka dapat mengajari firman Tuhan kepada anak-anak dengan baik. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan masuk ke kelas sekolah minggu masing-masing. Hai, Shalom. Selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Yarni. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya Kak Yarni bertanya, kira-kira adik-adik masih ingat gak cerita Kak Maria minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, minggu lalu ceritanya tentang apa? Tentang hati orang yang bijaksana. Namun hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang orang kaya yang bodoh. Nah, kira-kira seperti apa sih orang kaya yang bodoh itu? Nanti kita akan mendengarkan ceritanya. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu terlebih dahulu ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan mempertemukan kami kembali di ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati kami semua walaupun kami ibadah di rumah, tapi kasih karunia-Mu tidak akan pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berikan kami konsentrasi yang baik sehingga kami bisa mengerti dan memahami cerita firman Tuhan hari ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita akan baca dulu terlebih dahulu di mana terdapat tentang orang kaya yang bodoh. Kita baca di dalam Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Kita baca ya. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Kakak baca dan adik-adik juga menyimaknya di Alkitabnya masing-masing. Di bawah perikop orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya,
Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Dengan demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, adik-adik, kira-kira seperti apa orang kaya itu? Nah, seperti ini. Ini dia orang kaya yang bodoh. Dia ini udah tua ya, ada jenggotnya, udah tua dia. Terus ini adalah orang kaya yang bodoh tadi. Terus ini adalah orang-orang yang bekerja dengan dia. Coba lihat nih. Kelihatan kan? Nah, ini orang kaya, ini adalah orang-orang yang bekerja dengan dia, yang menyimpan semua gandum-gandumnya yang dia punya, dibawa di dalam lumbung-lumbung yang telah orang kaya yang bodoh tadi sediakan. Kira-kira kenapa dikatakan dia adalah orang kaya yang bodoh? Nah, kita baca tadi di sini, kenapa dikatakan dia orang kaya yang bodoh? Karena dia mengumpulkan harta hanya untuk sementara. Harta di dalam dunia, gandum yang dia miliki adalah hanya untuk sementara, tidak untuk selamanya. Tetapi yang Tuhan maksudkan di sini adalah harta itu adalah harta di hadapan Tuhan. Kira-kira harta apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Yaitu harta itu adalah iman. Iman itu adalah kepercayaan kita kepada Tuhan, mengumpulkan harta kepercayaan kita kepada Tuhan. Untuk apa kita mempunyai harta banyak, berlimpah-limpah, tetapi kita tidak kaya di hadapan Tuhan? Artinya bahwa orang kaya ini hatinya sudah melekat kepada hartanya. Dia tidak lagi melekat hatinya kepada Allah. Dia telah jauh daripada Tuhan. Dia tidak mengingat Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan harta yang dia miliki pun dia tidak membagi-bagikan kepada orang yang ada di sekitarnya. Tetapi ketika dia mengatakan bahwa, hai jiwaku, ada padamu banyak barang bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah, dia mengatakan bahwa ketika dia sudah mempunyai semua harta, dia punya gandum yang banyak, bahkan harta yang banyak lagi, bahkan dia tidak pernah berkekurangan, tetapi dia mau beristirahat. Dia mau mengatakan bahwa bersenang-senanglah, minumlah, beristirahatlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi ketika firman Tuhan datang kepadanya mengatakan bahwa, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kusediakan untuk siapakah itu nanti? Nah, ketika dia sudah dipanggil oleh Tuhan, malam hari itu dia dipanggil Tuhan, jiwanya diambil, nyawanya diambil, dan malam hari itu dia akan meninggal. Semua harta itu untuk siapa coba? Untuk orang-orang ada di sekitarnya, dibagi-bagi. Karena di dalam ini dikatakan dia tidak punya siapa-siapa, dia hanya seorang diri, dan dia tidak punya siapa-siapa. Namun harta itu untuk siapa? Orang-orang yang ada di sekitarnya lah, dibagi-bagi. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar, kita
belajar dalam kehidupan orang kaya yang bodoh. Janganlah kita terus mencari harta dunia. Janganlah kita terus melekat hati kita kepada dunia atau kepada harta atau apa yang kita miliki. Contohnya, kalau kita di sekolah, kita ke sekolah waktu sebelum COVID-19, sebelum corona, kalau kita punya teman dia lagi kehilangan pensil, dia nggak ada pulpen, terus kita banyak, tetapi kita tidak membagikannya, itu kan tidak baik. Tetapi yang Tuhan inginkan di sini bahwa apa yang kita miliki, selagi kita berlimpah-limpah, memiliki berlimpah-limpah harta, mari kita berbagi kepada sesama kita. Dan hati kita jangan melekat kepada harta yang kita miliki. Kalau hati kita melekat, artinya bahwa hati kita itu di harta kita terus, apa yang dalam pikiran kita adalah dengan barang yang kita miliki, dengan kekayaan yang kita miliki. Tetapi bagaimana hati kita, walaupun kita memiliki harta, tetapi hati kita juga harus milik Tuhan. Bukan hati kita menjadi milik harta. Bukan hidup kita adalah diperbudak oleh harta, tetapi bagaimana hidup kita menjadi kemuliaan Tuhan, memberi diri untuk kemuliaan Tuhan. Harta itu adalah hanya sementara. Harta itu adalah hanya untuk sementara dan tidak untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Amsal pasal 3 ayat 9. Kita baca ya. Amsal pasal 3 ayat 9. Kita baca, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sekali lagi, Amsal pasal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari kita menghafal bersama-sama, kita sebutkan sekali lagi, 1, 2, 3. Amsal pasal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Oke, selamat hari Minggu, sampai ketemu kembali di hari Minggu ya. Tuhan memberkati. Oke, sebelumnya kita akan berdoa, kita tutup ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan yang kami dengar hari ini, Tuhan, dapat kami melakukannya dalam kehidupan kami. Bagaimana kami bisa mengumpulkan harta yang di surga, bagaimana kami bisa memiliki hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan tidak melekat hati kami dalam dunia ini, tetapi bagaimana kami bisa melekat hati kami kepada Engkau ya Tuhan. Ajarkan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mengakhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, kembali lagi di acara kreativitas. Nah, adik-adik udah mendengarkan cerita tadi kan? Nah, sekarang kita akan membuat kreativitas, yaitu tangan berkat seperti ini. Nah, cara membuatnya sangat mudah loh. Pertama, kita siapkan karton, bisa karton aqua ataupun karton yang udah nggak dipakai lagi ya, seperti ini. Yang kedua, kita membutuhkan gunting. Kita juga membutuhkan lem. Kita membutuhkan stick seperti stick es krim. Seperti ini. Nah, dan untuk menggambar hatinya, kita perlu kertas jeruk atau origami juga bisa ya. Warna merah seperti ini, ataupun warna pink seperti ini. Nah, cara membuatnya adalah kita gambar dulu pola tangan kita di atas karton. Nah, cara membuatnya adalah ambil karton, tempelkan tangan, lalu bentuk seperti ini. Nah, setelah itu kita juga membentuk love, bentuk hati dengan kertas jeruk atau origami menjadi seperti ini.
Nah, tangannya bisa kita cat ya, bisa cat warna kulit, bisa cat warna coklat atau warna apapun, atau polos juga bisa. Setelah jadi tangannya, kita tempelkan love di tengahnya. Kita tempel, kita eratkan dengan lem. Setelah itu, setelah merekat dengan baik, kita tempelkan stick di belakang tangannya. Seperti ini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini, seperti yang kakak buat tadi. Nah, bisa dicat juga ya sticknya, atau juga mungkin mau dihias-hias pakai ayat Alkitab atau pakai gambar-gambar lucu lainnya. Selamat mencoba, sampai jumpa.